Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pada episode kali ini diperlihatkan kilas balik 20 tahun yang lalu, hari ketika dunia hancur. Yang ketika waktu itu Stone merupakan seorang polisi baik-baik yang ingin menegakkan hukum bahkan untuk hal terkecil. Terbukti ketika Stone menegur dua gadis di bawah umur yang hendak ngudud. Namun kedua gadis itu malah meremehkan Stone dan mengatakan bahwa Stone hanya seorang polisi mall dan mengancam akan mengadu kepada ibunya yang seorang pengacara. Tapi saat hendak menelepon, tiba-tiba HP-nya tidak berfungsi. Seluruh alat elektronik mati. Bahkan mesin ATM mengeluarkan uang secara sukarela. Dan laju pesawat pun kacau balau, membuat semua orang panik termasuk Stone. Melihat kekacauan itu pun Stone hanya bisa menangis tanpa melakukan apapun yang mencerminkan dirinya sebagai petugas hukum. Singkat cerita, beberapa hari setelah dunia kacau, Stone baru saja sampai ke rumah. Ia langsung disambut oleh tetangganya yang bernama Margie dan Rick. Kedatangan mereka berdua bukan untuk berbincang, akan tetapi untuk menjarah rumah Stone dan mengambil senjata yang Stone miliki. Hal itu membuat Stone sedih dan kesepian. Tak ada yang menghormati dirinya sebagai polisi atau menghargai jasanya. Semua orang selalu meremehkannya, bahkan di saat dunia kacau balau. Lalu, tiba-tiba seorang kakek tua mendatanginya untuk meminta bantuan. Restoran kakek tua itu dijarah oleh orang-orang jahat, lalu ia diusir. Lantas Stone yang merasa bahwa dirinya harus menegakkan hukum kembali di jalan yang benar pun berganti pakaian dan langsung menghampiri para penjarah itu. Tapi seperti yang dilakukan orang lain, para penjarah itu pun meremehkan Stone yang hanya berlagak menegakkan hukum. Dan karena sudah muak selalu diremehkan semua orang, lantas Stone menembak mereka semua. Yang tanpa Stone sadari terdapat seorang gadis kecil di bawah meja yang tak sengaja tertembak. Told you, I am a man of the law. You did this. I was here to help. Hal itulah yang membuat dirinya ingin selalu memberantas semua para pencuri dan menjadikan kematian si gadis kecil sebagai rasa bersalahnya yang paling dalam. Maka Stone si polisi culun bertekad akan menegakkan hukum di dunia yang sudah hancur ini, meskipun dengan cara yang kurang manusiawi. Kembali ke John dan Quiet. Akibat sikap kurang ajar Quiet, mereka menjadi tawanan penegak hukum Stone. Mereka ditahan di garis ungu yang artinya mereka akan diinterogasi terlebih dahulu. Dan jika tidak kooperatif, maka mereka akan dipindahkan ke red line yang artinya kematian. Di sisi lain, Stu dan Mike sedang menggeledah mobilnya John. Namun tak ada yang menarik bagi mereka. Sampai Shepard datang dan melihat sebuah peta yang dibuat oleh Tommy. Peta itu menarik perhatian Shepard karena seluruh rute yang diambil selalu menghindari pos militan Stone. Yang jika peta ini tersebar, maka pos-pos yang dibuat Stone tak akan memiliki arti apapun. Lantas Shepard pun mengadukannya kepada Stone, yang membuat Stone langsung mendatangi John dan Quiet di tempat diinterogasi untuk menanyakan siapa pembuat peta itu. John yang sudah tahu Stone dan bagaimana dia bekerja untuk menegakkan hukum pun berbohong bahwa ia menemukan peta itu di jalanan. John harus berbohong untuk melindungi Tommy. Ia juga sedikit demi sedikit menarik hati Stone agar berbaik hati padanya dengan mengagung-agungkan pekerjaan Stone saat ini. Tapi di tengah-tengah usaha John itu, tiba-tiba si Quiet meludahi Stone yang membuat dirinya murka. Dan Oh, why'd you do that? setelah ditampar Shepard, John dan Quiet hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan Stone selanjutnya. Dan inilah yang Stone lakukan hanya untuk mendapat nama si pembuat peta. Ya, John dan Quiet disiksa dengan dipaksa mengisi formulir yang banyaknya ratusan, dibarengi dengan suara musik yang begitu keras, sampai membuat telinga mereka berdarah. Masih kurang, mereka disiram air sambil terlentang lalu dipaksa menyebutkan setiap alfabet yang ada di depannya, sambil mata mereka ditarik ke atas dan jika salah menyebut, mata mereka disiram alkohol. Hal itu terus dilakukan berulang sampai Stone bosan. Dan karena John dan Quiet masih belum juga kooperatif, pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke red line.
Di Red Line mereka menunggu giliran sampai nomor urut mereka dipanggil. Dan Stu lah yang ditugaskan untuk mengantarkan mereka kepada maut. Red Line ternyata berujung pada jurang yang begitu dalam. John dan Quiet dipaksa untuk melompat atau Stu akan membunuh mereka. John dan Quiet tahu bahwa Stu bukanlah pembunuh, sehingga mereka berdua mengajak Stu untuk menyelamatkannya dan kabur dari sana. Stu yang tidak berani membunuh orang pun terpaksa harus membantu mereka berdua keluar dan mengkhianati Stone, yang jika Stu tertangkap maka hukumannya adalah Red Line. Mereka pun mencari kunci Evelyn dan beberapa senjata, tapi si Quiet tiba-tiba menghilang sehingga tersisa John dan Stu, yang ternyata si Quiet menyelinap ke ruangan Stone. Akan tetapi yang ada hanyalah Shepard yang sedang ngapain. Tak bertele-tele panjang lebar, Quiet langsung membunuh si Shepard detik itu juga. Namun kematian Shepard tidaklah cukup bagi Quiet. Ia akan mengincar Stone ke markas besarnya yang ada di Topeka. Pada saat yang sama, Mike menyadari bahwa Stu telah berkhianat. Ia pun langsung menyalakan alarm darurat untuk menangkap mereka bertiga. Tapi sialnya, Evelyn tiba-tiba mogok sehingga John dan Stu harus mendorongnya. Untungnya, Quiet datang tepat waktu. Namun sialnya bagi Stu, dirinya tertendang pintu bagasi mobil sampai pingsan. Karena Stu berkhianat, Mike pun terpaksa menempatkan dirinya di Red Line. Sedangkan John dan Quiet pergi melanjutkan perjalanan mereka. Kasihan sekali Stu. Tell on, Stu. Just rip all your guns. That's just mean.